Ya, ini berdasarkan riwayat dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila samai bis shalah aw la tarji'u ilaihim. Nah, ini larangan memandang ke atas. Ya, ini sering kita lihat kalau jamaah, biasanya kalau jamaah perempuan agak jarang-jarang melakukan ini, melakukan. Tapi kalau laki-laki biasa memandang pandangan, apalagi kalau tidak bangun dari rukuk. Ya, sebagian ataukah kita dapati orang awam ketika sami Allahu liman hamidah, pandangannya ke atas. Nah, ini dilarang. Seperti hadis yang kita baca. Nabi SAW bersabda, la yantahiyanna aqwamun. Hendaklah orang-orang yang memandang ke atas langit, memandang ke atas. Maksudnya itu ke arah langit. Saat salat, ya, haruslah berhenti. Jangan lakukan itu. Aw la tarji'u ilaihim, atau pandangan itu memang tidak akan kembali kepada mereka. Jadi orang yang salat lalu pandangannya ke atas, ini dilarang, bahkan diancam oleh Allah, pandangannya tidak kembali-kembali, buta. Ya, ini yang saya katakan tadi, bahwa mungkin kalau jamaah wanita agak jarang gunakan, tapi kalau laki-laki ini sering saya dapati di masjid-masjid, khususnya ketika mereka bangkit dari rukuk dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Jadi ketika Alhamdulillah, pandangannya ke atas, pandangan lurus atau pandangan ke atas. Lurus masih mendingan, tapi kalau ke atas, ini yang dilarang oleh Nabi. Bahkan diancam bahwa pandangannya itu tidak akan kembali-kembali. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa tidak boleh mengangkat pandangan ke langit atau memandang ke atas. Karena ini berlaku, ya, berlaku ketika berdiri. Ya, biasa mengawali sholat mengangkat pandangan ke atas, tidak boleh. Ketika bangkit dari ruku, ini juga banyak. Atau di mana saja dalam keadaan dalam sholat tidak dibenarkan. Bahkan dalam berdoa juga tidak boleh berdoa di dalam sholat. Ya. Tetapi ini tidak membatalkan. Ya, kalau ada yang terjadi, jangan keluar langsung sholat, keluar dari sholatnya, karena ini tidak sampai membatalkan sholat. Ya. Kenapa? Karena orang yang memandang ke langit itu menandakan tidak khusyuk orang yang, khususnya orang yang sholat. Ya, berarti seperti ini, memang seperti ini berarti menjauh dari kiblat. Karena kiblat itu di hadapan orang sholat, bukan dengan memandang ke atas. Nah, alasan lainnya, memandang ke atas itu tidak menunjukkan keadaan orang yang sholat. Ia seperti dalam keadaan tidak sholat. Makanya sama ini kalau dia pandangannya bergeser kiri kanan, menoleh kiri kanan, seperti bukan keadaan orang sholat. Tapi yang diperintahkan dalam sholat ini, jadi yang diperintahkan kalau orang situ adalah ke tempat sujud, seperti yang kita jelaskan dulu. Baik ketika menjadi imam maupun menjadi imam, salah sendiri maupun salah jamaah. Nah, bagaimana hukum memandang ke atas saat sholat, saat berdoa di dalam sholat? Tapi kan kalau dalam sholat kan tidak boleh sama sekali. Tapi kalau ada orang berdoa di luar sholat dan dia mengangkat pandangannya ke langit, apakah boleh? Kan biasa Allah, ya Allah. Bolehkah tidak itu? Para ulama berbeda pendapat. Bagian ulama menyatakan hukumnya makruh. Nah, sedangkan yang lain membolehkan. Ya, alasannya orang yang membolehkan itu adalah karena langit itu adalah kiblatnya doa. Seperti Ka'bah
menjadi kiblatnya salat. Ya, tapi Allah menyatakan pendapat menyatakan terlarang menghadapkan pandang ke langit berdoa di luar salat. Yang tepat kiblat doa sama dengan kiblatnya salat. Jadi kalau berdoa mana arah kita? Nah, dianjurkan ke kiblat. Tidak berarti tidak boleh doa mengarah lawan kiblat, tidak. Ya seperti itu. Kemudian ini terkait yang pertama. Jadi tidak boleh mengangkat. Yang kedua, hal yang terlarang di dalam sholat itu adalah an-nazru ila ma yashghulu fi sholat. Jadi melihat kepada tempat-tempat, kepada hal-hal yang dapat mengganggu sholat. Jadi kan tidak ingin memandang ke atas lagi. Nah, sekali yang kedua, itu menoleh, melihat kepada sesuatu yang menyibukkan diri. Ya, ini contoh itu pernah dalam hadis Nabi SAW dari riwayat Aisyah. Anna Nabi SAW, bahwasanya Nabi itu salat itu dalam baju yang ada gambarnya. Nah, Nabi salat dalam ada gambarnya. Faqala, ini Aisyah jadi menyatakan tagalni a'lamu hadhihi idhabu biha ila Abi Jahl wa atuni bi anjabiya. Jadi sungguh saya salat ini tempat di semacam sajadah lah. Lalu ada gambar-gambar yang membuat aku terganggu dengan gambar-gambar itu. Maka bawalah pergi ini. Jadi karena syagalatni. Jadi upayakan kalau salat yang kita gunakan ini, apakah sajadah atau itu tidak terlalu banyak gambar-gambarnya atau terlalu banyak aksesorisnya yang mengakibatkan kita disibukkan dengan sesuatu itu. Ya, maka seharusnya itu kalau tempat salat polos, ya, apakah warna tidak berwarna-warni, ya, tidak gambar-gambar. Nah, saya kira sama dengan kalau salat. Mukna mungkin yang digunakan itu mukna yang polos, ya, walaupun boleh. Tapi kalau terlalu macam-macam, terlalu banyak gambar, lalu laksanakan salat jamaah, mungkin kita tidak terganggu, tetapi orang yang melaksanakan salat kiri di samping itu yang terjadi. Jadi membuat suasana tempat salat tidak mengundang pandangan lebih banyak, sehingga dia bisa fokus terhadap salat itu. Tapi kalau terjadi, maka ini bisa dikiaskan kepada apa saja. HP. Maka kalau mungkin mau salat, ya ada HP, harus diamankan itu HP. Ya, jadi sesuatu yang bisa mengganggu. Ya, kalau bunyi, mengganggu lagi kan. Maka harus dinonaktifkan. Tapi kalau terjadi di dalam salat, tiba-tiba bunyi, ini terpaksa harus dinonaktifkan. Boleh saja mudaratnya. Tapi ini akan mengurangi nilai salat. Tapi walaupun tidak sampai membatalkan. Sebab kalau dibiarkan begitu saja, maka mengganggu orang lain. Ya ini. Maka dalam rumah juga kalau kita buat musalla, jangan terlalu banyak aksesorisnya. Buatlah musalla-musalla yang polos-polos. Ataukah tempat salat tidak banyak gambar-gambaran. Sehingga mengundang pandangan-pandangan kita yang membuat kita sibuk dengan pemandangan itu. Nah, ini bahagian dari hal yang dimakruhkan. Ya, melihat kepada sesuatu yang menyibukkan. Tadi HP dinonaktifkan atau bajunya kan ini berarti pandangan di sekitar kita. Jadi kalau bukan kita yang melihat, tapi kita yang dilihat. Sama kalau salat jamaah juga gunakanlah pakaian yang tidak banyak bergambar-gambar, yang mengundang pandangan orang lain, yang aneh-aneh. Nah, itu harus dihindari. Yang sampai menjadi fokus perhatian, yang sampai menjadi pusat perhatian yang dapat menyibukkan.
Ya. Jadi pakaian-pakaian yang membuat takjub orang lain harus dihindari. Yang ketiga, di antara hal yang terlarang, walaupun ini tidak membatalkan, itu adalah menoleh baik ke kiri maupun ke kanan yang tidak dibutuhkan, ya, yang tidak. Jadi melirik juga sama, melirik, menoleh, melirik, yang dimana itu tidak dibutuhkan. Ya, jadi tidak seperti Rasulullah SAW pernah Aisyah ada ditanya, saya tanya Rasulullah SAW, sa'altu Rasulullah SAW, anil iltifati fi salati. Nabi ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, apa hukum orang yang menoleh dalam salat? Apa kata Nabi? Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi. Jadi ini adalah rehan ataukah semacam ikhtilas itu ya godaan syaitan ataukah tarikan syaitan agar menoleh yang dilakukan oleh seorang hamba di dalam salat. Biasanya sementara salat kiri, ada saja menarik-narik, lihat itu kiri, lihat itu kanan, lihat itu ke bawah, lihat itu ke depan, lihat pakaian orang. Jadi menoleh yang tidak dibutuhkan itu sebenarnya adalah tarikan-tarikan syaitan terhadap di hati manusia. Sehingga kalau ada orang tidak mampu mengendalikan, itu berarti terbawa oleh syaitan, artinya sudah diganggu. Nah, sehingga untuk bisa menyelamatkan diri, fokuskan ke tempat sujud. Kecuali kalau itu dibutuhkan. Menoleh, misalnya ketika sementara sholat, lalu diketuk pintu. Ya, dan ini dekat dengan tempat sholat kita, maka boleh kita menoleh sebutuhnya, lalu membuka pintu tanpa ada pembicaraan. Nah, ini dibolehkan kalau tempat sholat kita dekat dengan pintu. Nah, datang suaminya, Assalamualaikum. Salat ini sementara salat. Ini ketuk-ketuk tidak sabaran mau masuk ke rumah. Nah, maka untuk dibutuhkan kalau dekat boleh saja kita menoleh dan buka pintu sebutuhnya saja. Ya, tapi tidak boleh diajak bicara. Nah, mas Mike bapak buat kita kopi sendiri. Maka salat, batal salat. Kemudian di antara hal itu adalah yang dimakruhkan dalam salat at-tasa'u fi shalah. Jadi menguap di dalam salat. Nah, ini orang mengantuk ini. Jadi tidak boleh sengaja orang yang menguap itu dalam salat. Pun kalau terpaksa, artinya dipayakan untuk tidak keluar itu. Kalau ternyata tidak bisa ditahan, maka dibolehkan dengan cara meletakkan tangan kita itu di mulut. Ya. Jadi harus ada yang menahannya. Kenapa? Kata Nabi SAW, at-tasa'ubu fi sholati, menguap dalam salat, minasyaitani, itu dari syaitan. Jadi kalau ada, ditahan. Ya, karena memang ada orang yang suka menguap gitu, karena ngantuk atau tidur. Nah, kalau terjadi dilawan, bagaimana cara melawannya? Letakkanlah tangan itu di mulut. Karena kalau itu terlepas, maka itu berarti dorongan syaitan. Artinya dikuasai oleh syaitan. Oleh karena itu kata Nabi SAW, kalau pun terjadi, tidak bisa dihindari. Fa'idha tasa'abba ahadukum falyatlim mastata. Kalaupun akhirnya terjadi menguap itu, maka kendalikan tahan sesuai dengan kemampuannya, semampunya saja. Ya. Nah, wala tashra' al-isti'adatu 'inda tasa'ub. Dan kalau ada orang yang menguap, tidak perlu bilang apa-apa. Misalnya astagfirullah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau tasawuf itu hanya dalam sholat, ya udah diam saja, tutup mulut dan tidak perlu menyatakan astagfirullah, a'udzubillah, subhanallah, apalagi subhanallah, apalagi alhamdulillah, jangan.
Karena itu tidak ada anjuran orang yang menguap membaca doa tertentu. Beda kalau bersin. Alhamdulillah kan dianjurkan itu saat bersin. Sehingga kalau ada orang bersin dalam salat, lalu dia ini tidak perlu ditahan kalau mau bersin. Mau ditahan, ya, tidak perlu ditahan, boleh keluarkan saja. Beda kalau tasawuf, kalau menguap dianjurkan untuk ditahan. Kalau bersin silakan dikeluarkan, tapi dengan beradab. Dan ada juga orang bersin, acing, samping kirinya kena acing kanan juga. Ini kan mengganggu. Maka dalam hal ini, ya, menunduk mungkin, lalu baca Alhamdulillah. Besarkan, ya boleh sedikit. Tapi hati-hati, yang lain jangan menjawab. Sampai dengan Alhamdulillah dijawab, ya rahmukallah, batal yang menjawab itu. Nah, kalau dijawab lagi, orang bersin, ya hadikumullah, batal kedua-duanya. Karena terjadi interaksi. Itu amalan yang ketiga, yang dilarang. Jadi mengangkat pandangan ke atas, menoleh, melirik ke arah kiri kanan, dan yang ketiga adalah menguap. Menguap ini termasuk hal yang terlarang di dalam salat, tapi ini tidak sampai membatalkan. Ya, tapi akan mengurangi pahala-pahalanya pahala salat. Pun, kalau terjadi, ada solusinya. Bisa ditutup, menutup mulut. Ya. Baik, di antara hal yang dimukrohkan itu adalah al-busatu min jihatil qiblah atau anil yamin. Jadi meludah ke arah kiblat, membuang ludah ke arah kiblat atau ke arah samping kanan. Ini yang keempat. Nah, mungkin kalau kita di Indonesia jarang-jarang ada meludah karena ya tempatnya itu lantai bersih lagi. Kalau orang Arab karena masih menggunakan daripada kurma, dari sangat sederhana, hingga kalau ada yang harus dikeluarkan berupa ya ludah, ya biasanya itu langsung ke tanah. Beda kalau kita sekarang ini karpet lagi, ya tidak mungkin mau ludah. Itu ke arah mana saja tidak boleh, mau kiri, kanan, samping, karena itu jorok. Tapi kalau terjadi misalnya saja tidak bisa dihindari, tidak ada tisu, ya kalau ada tisu kan boleh dikeluarkan itu dari pakaian, itu pakai tisu atau kaos tangan, lalu keluarkan ludah. Nah, pun kalau tidak ada boleh dikeluarkan, tapi buanglah ke arah kiri, bukan ke arah kiblat ataukah di sebelah kanan. Nah, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Seperti dalam hadis Jabir, Allah Rasulullah SAW, inna ahadukum idza qama, seseorang kalian di antara kalian kalau salat, yusalli, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qibla wajhihi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu ada di hadapannya. Tapi tidak boleh digambarkan berarti Allah di depannya dalam bentuk jasad. Sungguh Allah berada pada bagian arah kiblat, tanpa menjelaskan bagaimana bentuknya zatnya Allah di depan kita. Oleh karena itu kata Nabi, janganlah kamu meludah ke arah kiblat dan juga ke arah kanan, ya. Tapi ludahlah ke arah kiri, wal yabsuq an yasarihi. Tapi yang dibolehkan itu kalau terpaksa meludah ke arah kiri ataukah ke arah kaki. Jadi bisa ke arah kiri ataukah di bawah kaki, bagian kiri. Ya. Baik, itu yang keempat yang tidak dianjurkan atau dimakruhkan. Ya. Walaupun ini jarang, tapi kalau terjadi terpaksa harus dihindari, dan cara adalah arahkan saja ludah itu ke arah kiri maupun ke arah kaki. Yang kelima, hal yang dimakruhkan itu adalah memejamkan kedua mata. Takmitul ainaini fis salati. Ya. Jadi kalau ada orang yang menutup mata, ya. Jadi menutup mata ini dengan bermaksud
bisa lebih khusyuk berdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya memang menutup mata ya, karena bahagian dari kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk hal-hal yang tidak dianjurkan. Ya. Karena menyalahi sunnah. Sunnah Nabi itu kalau salat itu tidak menutup matanya. Yang ada adalah berkedip saja. Nah, mungkin berkedip sekali lagi. Sebab kalau ditutup mata, apalagi kalau subuh-subuh, bisa katin roh sama orang. Mimpi, tertidur, menutup matanya. Ya, jadi kalau ada orang sengaja menutup mata, bahagian dari ibadah yang maksimal atau bagian dari ibadah, bisa bagian dari ibadah tertentu dan dianggap penting, ya, maka harus dihindari. Ya. Kenapa hal itu tidak dianjurkan? Ataukah kenapa menjadi makruh menutup mata dalam waktu panjang-panjang dalam salat? Ibnu Qayyim mengatakan, ya, bukanlah suatu kebiasaan Nabi. Ya. Beda kalau kita mengajar, lalu mau diresapi, mau diingat-ingat, itu beda kan? Ada orang tutup mata seperti saya tutup mata supaya mengingat apa yang terlupa. Itu di luar salat boleh. Tapi ini di dalam salat. Mau di luar salat, mau tutup mata 1 jam boleh juga, tidak apa-apa. Mau tidur. Tapi ke dalam salat sengaja ditutup, maka tidak dianjurkan. Kenapa? Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bukanlah kebiasaan Nabi SAW itu kalau salat menutup kedua matanya. Ya. Waqad yadullu ala dzalika ma yadullu fi salatul kusuf. Bahkan di dalam salat pada beliau salat kusuf itu beliau ya melihat dengan mata terbuka lebar-lebar. Jadi seakan-akan ketika dia salat itu melihat surga. Ya, sehingga matanya tidak mau tertutup. Ya. Tapi kalau salat itu seakan-akan melihat surga. Sehingga tidak rela kedua matanya itu tertutup dari pandangan yang melihat pandangan-pandangan indah seperti dalam surga itu. Wa kadzalika ru'yatuhu an-nar wa sahibatul hirra. Seperti hanya melihat neraka jahannam. Saking takutnya matanya terbelalak. Ya. Baik. Nah, itu yang ke berapa? Yang kelima, yang keenam. Nah, di antara hal yang dimakruhkan itu adalah membaca Quran ketika ruku dan sujud. Kalau kita ruku, kita fokus doa. Doanya adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Tapi kalau ada orang yang ketika sujud dibaca ayat, ini semacam ruku, mau panjang-panjang. Baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Nah, bacaan ayat Al-Qur'an dalam salat itu hal yang terlarang. Apa larangannya? Nabi pernah menyatakan, ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajida. Ingat kata Nabi SAW, sungguh saya dilarang oleh Allah untuk membaca Quran ketika ruku maupun salat maupun sujud. Nah, berarti ya tidak boleh membiasakan membaca ayat-ayat Al-Quran sebagai pengganti doa di dalam ruku ataukah dalam sujud. Sebab baca Al-Quran itu dibaca dalam surah Al-Fatihah ataukah baca surah-surah pendek setelah surah Al-Fatihah. Yang lainnya tidak. Yang hanya doa saja. Tahiyat doa kita, baca ada doa kitanya. Ruku ada doanya, sujud juga ada doanya. Nah, semua sehingga posisi bacaan Quran itu hanya dibaca
Ketika berdiri, setelah doa kita lalu baca surah Al-Fatihah dan dilanjutkan bacaan-bacaan itu. Tapi dalam sujud, ruku tidak dibenarkan. Kemudian diantaranya juga adalah yang dimakruhkan itu adalah mas'ul asa min modis sujud wal abad bis salati. Jadi ini adalah menghapus debu atau kerikil, menghilangkan, mengangkat ya dari tempat sujud ya, dan hal-hal yang kotorkah dalam salat. Jadi ini tidak disukai. Jadi misalnya ada debu, lalu diusap ya supaya bersih tempat sujud itu ya, di dalam salat. Kecuali kalau itu idza kana lil hajati, yang kalau itu dibutuhkan. Di mana tempat sujud itu kalau tidak dibersihkan ya banyak. Misalnya debu, terlalu banyak debunya. Kalau tidak dibersihkan, masuk itu ke hidung. Ya. Atau kaduri. Ya. Atau benda-benda yang tidak membuat kita bisa sujud. Nah, tapi selainnya itu mengusap sesuatu yang tidak dibutuhkan, maka pun kalau ada, itu hanya dianjurkan itu sekali saja. Yajuzu marratan wahidah, walakin tarku aula idza kana wujudul hasal la yujidu taqlilu. Jadi menghilangkan benda-benda yang mengganggu di hadapan kita, asalnya adalah dianjurkan untuk dibiarkan saja. Nah, itu afdalnya. Pun kalau tidak, boleh dihindari, tapi cukup satu gerakan. Yang terlalu banyak. Ke sini, kemudian kiri, kanan, bisa bantu. Upayakan hanya sekali saja. Ya. Kata Nabi SAW, bahwa kan itu akan menghilangkan kekhusyuan. Jadi ada hadis dari Mu'aikib, bahwasanya Rasulullah SAW qala fir rajuli, Nabi pernah menyatakan kepada seorang, yusawwit turabah, yang ketiga itu meratakan debu, meratakan tanah di atas tempat sujudnya ketika hendak sujud. Apa kata Nabi? In kunta fa'ilan fawahidah. Pun kalau akhirnya kamu melakukan itu satu saja, satu kali gerakan. Jadi satu kali. Ya. Satu. Tidak boleh banyak kali, apalagi diputar-putar, apalagi dibaca-baca. Maka gerakan itu hanya kali saja. Famarratan wahidatan. Jadi gerakan dalam salat kalau itu dibutuhkan tidak boleh berulang-ulang. Karena itu sudah dibuat dari gerakan salat. Pun kalau terjadi seperti HP di hadapan kita, bunyi. Lalu kita buka untuk nonaktifkan, sudah tidak boleh dibalas. Tanya bunyi, Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam, dikirim send. Ini bisa batal karena terjadi interaksi. Jadi cukup dengan cara satu gerakan. Ya, tidak boleh memperbanyak. Dan doa yang lain, wala tamsah wa anta tusalli. Ya, di hadapan kamu itu ada debu, dan engkau dalam salat, maka jangan kamu sapu. Wa in kunta fa'ilan, labudda fa'ilan, kalau mengharuskan kamu kerjakan itu, kalau mengharuskan fawahidatan, maka cukup sekali. Taswiyatil hasa. Ya, agar rata itu kerikil, rata itu tanah. Ya, juga Nabi SAW pernah menyatakan dari Abu Sa'id, Ra'aitu Rasulullah SAW, saya pernah Nabi SAW melihat yasjudu fil ma' wa tin. Saya pernah lihat Nabi itu sujud di air, ada debunya lagi, dan saya melihat bekas tanah itu di wajah, di dahinya. Ya. Itu artinya Nabi SAW ketika ada debu, ada air, dibiarkan saja begitu beliau salat tanpa
tanpa menghilangkan. Jadi dia tidak hilangkan begini, misalnya ada 1000 hilangkan. Nabi membiarkan begitu saja. Itu dilihat oleh Nabi SAW, oleh para sahabat. Ya. Karena di antara bentuk orang-orang yang melalaikan dalam sholat itu adalah mashur rajuli turaba an wajhihi wa huwa bis-shalah. Jadi di antara gerakan-gerakan yang berlebihan, artinya orang yang tidak serius dalam sholat itu adalah mereka yang mengusap wajahnya, debuhnya ketika dalam sholat. Jadi dibiarkan saja begitu, tidak perlu kecuali kalau memang mengganggu sekali, maka boleh, tapi gerakannya sekali saja. Kemudian yang kedua di antara dimakruhkan itu adalah, ya, ini kita cukup sampai di sini. Terakhir, beberapa ya, beberapa tidak boleh mengisyaratkan kedua tangan ke arah kiri, ke kanan dan ke kiri ketika salam. Ini biasa kita temui. Ketika salam ke kanan, tangannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi merubah tangan dari begini menjadi begini, tidak boleh ke kiri. Itu pada saat meletakkan tangan di atas paha. Maka tangan tidak boleh dibuka begitu saja. Ya, saat salam itu ya tidak disyariatkan. Nah, al-isyaratu 'inda taslim muntasyiratun bainal awam wal rijal. Ini memang kebiasaan di orang Arab, bukan hanya di Indonesia. Orang Arab itu kalau mereka salam, ya mereka beri isyarat sebelah kanan, kalau kiri sebelah kiri. Nah, seperti kami Jabir bin Samurah pernah berkata, kami suatu ketika salat bersama dengan Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wa asyara ila janibain. Dari ya Rasulullah, bagaimana itu orang ketika salam? Dia berisyarat ke kanan dan ke kiri. Apa kata Nabi? Ala ma tu'minun? Ala tu'minu bi aydikum ka'adnabi khabar syams. Mereka kalian tahu ya bahwa itu sesuatu yang tidak boleh, maka jauhilah. Ya. Baik, di antara yang terlarang itu juga adalah tidak boleh mendahului imam dan melomba imam. Dan imam ini salat jamaah, maka harus menunggu imam dulu bergerak baru diikuti. Kalau tidak, kata Nabi, amayak syahadukum idara farasahu, tidak kalian khawatir orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah akan menjadikan kepalanya seperti kepala himar, kepala keledai. Berarti ya buruk sekali. Yang terakhir, ya dimakruhkan salat saat makanan sudah tersedia. Jadi sudah disajikan, sudah siap mau disantap, tiba-tiba azan. Ya, kasaki maunya itu makan, maka dalam ini tuntaskanlah makanan itu. Ya, sebab mengganggu. Ataukah dimakruhkan menahan kencing dan menahan buang air besar. Jadi kalau mau kencing baru ditahan, itu hukumnya terlarang, makruh. Atau kamu buang air besar apalagi. Ya, kalau sudah sampai ganggu, sudah bisa batal. Tapi sedikit-sedikit, tapi ada tekanan-tekanan dan mengganggu, ini hukumnya makruh dan harus dihindari karena dapat mengganggu kekhusyuan di dalam salat. Baik, saya kira demikian. Kita beri kesempatan dulu 15 menit mungkin soal jawab. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Ustadz. Jadi teman-teman sekalian, hari ini Ustadz sudah menjelaskan terkait dengan tentang sholat, terkait dengan gerakan-gerakan yang dimakruhkan dalam sholat. Mungkin dari
para peserta ada hal-hal yang mungkin yang ingin diperjelas terkait dari ada beberapa gerakan-gerakan yang dimakruhkan ketika kita sholat. Silahkan teman, bisa melalui kolom chat. Mungkin sambil menunggu start, saya ada yang ingin saya perjelas terkait ada poin menghapus debu atau hal-hal yang ada di tempat sujud. Biasanya itu Ustaz, kucing yang tidak bisa kita hindari ketika kita sholat, kucing di dalam yang mestinya tidak mau pada saat kita sujud, apa kita pindahkan arah sujud kita agak-agak bias. Ya, ini nanti masuk ke ada gerakan-gerakan yang dibolehkan dalam sholat. Jadi gerakan di luar sholat yang dibolehkan karena mengganggu. Ya. Jadi sesuatu yang mengganggu sholat kita di hadapannya maka boleh disingkirkan. Nah, termasuk apakah itu ular datang, boleh. Nah, tapi kalau takut hindari saja. Tapi kalau berani, jangan dilawan, itu ular. Jadi sisihkan saja. Atau kalajengking atau hewan yang mengganggu maka dibolehkan untuk menghindari. Nah, termasuk kucing. Sementara sholat di tempat sujud kita, dia duduk di situ. Setia menunggu Tuhan. Ya, kalau tempatnya disingkirkan boleh. Tapi kalau masih duduk ngotot di situ, ya bergeserlah sedikit. Nah, kiri dan kanan. Sama kalau anak-anak kecil, karena sementara sholat, lalu ya dia datang, maka boleh kita angkat. Ya, tapi ataukah yang bahkan kalau dia naik di atas kepala kita, ya biarkan di atas kepala sampai nyaman. Nabi pernah suatu ketika sholat, lalu sama dengan jamaah. Lalu tiba-tiba, ini kenapa lama sekali? Maka sahabat berinisiatif, mungkin ada apa-apanya dengan Nabi. Mungkin Nabi sakit, atau apa, ada apa-apanya, sehingga dipaksakan diri untuk mengangkat kepalanya. Ternyata ketika kepalanya, cucunya di atas pundaknya Nabi SAW bermain-main. Hati Nabi terlalu lama salat bukan karena sakit, bukan karena dapat wahyu, tapi karena dimaini oleh cucu di atasnya. Nah, sahabat biasanya kalau salat, anaknya itu digendong. Kemudian ketika sujud, diletakkannya di atas lantai. Nah, itu berarti gerakan yang di luar salat tapi dibolehkan karena dibutuhkan, yang khawatir bisa mengganggu. Kalau tidak, ya dilakukan itu. Baik, sekian itu. Ya, terima kasih Ustaz. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ya, ada pertanyaan Kak di kolom chat. Ini ada di kolom chat, saya baca. Iya, dari Nana, Assalamualaikum. Ustaz bertanya bagaimana kalau kita arah kiblat, tadinya disangka sudah benar, tapi belakangan ada tuan rumah lalu menegur kita, itu salah, langkah apa yang tepat? Apakah kita balik sendiri atau berhenti dulu? Ya, ini pertanyaannya Ustaz yang kita tidak. Silahkan Ustaz. Jadi salah satu syarat sah salat kita ini adalah memastikan arah kiblat, memastikan salat menghadap ke arah kiblat. Jadi ketika kita sudah berusaha, sudah ada ikhtiar, kalau ternyata salah, kalau sudah salat, maka tidak perlu diulang. Tapi kalau sementara salat ternyata salah, maka saat itulah dilanjutkan saja, lalu dirubah arah kiblatnya. Jadi langsung balik. Kalau itu perlawanan arah, ini seharusnya kiblat ke arah barat, ternyata ke arah timur, maka balik 100 derajat. Tidak perlu berhenti. Jangan hentikan salat. Maksudnya itu jangan diputuskan.
Yang dihentikan, jangan dibatalkan. Tapi lanjutkan saja dengan memuat. Jadi berbalik. Ya, memutar balik badan. Jadi kalau dia hanya serong, ya serong. Kemana, ke kiri atau ke kanan. Tapi kalau berbalik arah, maka berbalik. Ya, berbalik sendiri. Ya, sesuai dengan. Yang penting tidak ada kalimat-kalimat yang keluar. Jadi kalau misalnya itu orang, dek salah kiblatnya, oh iya terima kasih, batal gitu. Ya. Jadi kalau dek salah salat tak, ke arah barat itu, timur ki, oh salah kah? Iya terima kasih. Ini batal. Diam saja. Iya Ustaz, terima kasih banyak. Apalagi kalau bilang terima kasih banyak. Ini masih ada pertanyaan. Ya. Ini masih ada pertanyaan Ustadz di kolom chat dari Hajeni. Izin bertanya Ustadz, bagaimana kalau sementara sholat kita menahan untuk buang angin? Apakah sama hukumnya dengan tidak boleh menahan buang air kecil? Ya. Silahkan Ustadz. Jadi ini terlalu banyak ditahan ini. Ada. Jadi sesuatu yang menahan itu dapat pahala sebenarnya. Menahan diri dapat pahala. Menahan marah dapat pahala. Nah, menahan buang air tidak dapat pahala di sini. Kalau buang air ditahan, itu kalau kepepet nih, tidak boleh ditahan. Air kencing juga kalau sudah sangat parah. Tapi kan ada juga dorongannya itu bermacam-macam. Ada yang biasa-biasa aja, maka tidak mengapa. Artinya tidak tergantung dari dorongan keluar itu. Kalau dorongannya kuat, maka otomatis tingkatan makruhnya juga tinggi. Buat angin juga demikian. Jadi kalau misalnya angin ini kan biasa kalau ditahan lari masuk lagi, itu berarti tidak keluar. Iya, kalau mendesak sekali mungkin. Nah, kalau mendesak sekali ya lepas saja. Ya, kalau air kencing kan tidak bisa itu. Jadi agak beda antara buangan angin dengan buang air kecil atau air besar. Angin ini kalau sudah mau pasti tidak akan keluar. Jadi termasuk makruh, tapi tidak semakruh dengan buang air. Karena kalau buang air besar, kalau tekanannya keluar besar. Nah, kalau angin mungkin sesaat saja sehingga itu tidak terlalu terlarang. Sama juga kalau ketawa itu termasuk yang membatalkan. Jadi kan ada orang yang tersenyum, itu makruh. Tapi kalau ketawa artinya keluar suara, hahaha, ini sudah batal. Nah, harus ditahan. Memang kalau ditahan tawanya, itu berarti berijtihad, berusaha supaya tidak batal. Ya. Jadi kalau ada yang gelitik temannya samping kiri kanan, tahu salehnya, biasa ketawa, itu harus ditahan. Hal yang seperti ini tidak boleh tidak ditahan, harus ditahan ya, sampai keluar tawanya. Seperti itu. Kalau menangis air mata gimana? Ada orang menangis keluar air matanya. Lihat dulu air mata apa itu. Kalau air mata karena dia baca ayat-ayat Quran, dia resapi maknanya, kemudian surga Allah, terharu, ataukah dia doa betul kemudian masuk ke dalam hatinya lalu keluar, itu jangan ditahan, biarkan keluar saja, kan itu doa, itu adalah obat sebenarnya. Tapi kalau ada orang yang keluar air mata karena sakit hati, ya disakiti hatinya, ini keluar mata bisa batal, karena itu berarti menangis karena marah, menangis karena jengkel. Nah, bagaimana Yusuf tidak bisa ditahan itu kalau keluar ke air mata? Nah, makanya kalau bersalat dalam keadaan marah, ya berwudu, ya tenang. Tapi kalau air mata biasa, air mata karena takut, tidak membatalkan. Ya baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, masih ada satu nih pertanyaan di kolom chat.
bagaimana hukumnya, ini dari Ibu Masna ini, bagaimana hukumnya jika dalam satu tempat salat, misalnya masjid ada beberapa kelompok salat jamaah, misalnya ada jamaah yang khusus perempuan dengan imamnya, dan ada juga jamaah laki-laki dengan imamnya. Biasanya kalau dalam perjalanan dan kita singgah sholat, bagaimana tentang itu, Ustaz? Ya. Silakan, Ustaz. Baik. Ada dua di sini. Sholat jamaah utama dan ada namanya sholat jamaah ikutan. Sholat jamaah utama itu yang didirikan oleh masjid. Jadi azan dan iqamah secara bersamaan. Ini kita tidak boleh buat jamaah sendiri. Harus bergabung dengan jamaah masjid yang telah jamaah awal, jamaah utama. Ya, maka jamaah yang baru datang tidak boleh buat jamaah sendiri di belakang. Baik itu laki perempuannya. Kan ada imam utama, komando utama. Ya. Jadi laki-laki yang di depan itu kan sholat di jamaah pertama. Tapi kalau sudah masbuk, sudah selesai jamaahnya kan masing-masing, ada yang terlambat, mereka buat jamaah ya di laki-laki itu. Kemudian di tempat lain di belakang karena berjauhan, ya maka bolehlah mereka buat juga. Ya, karena bukan lagi jamaah utama. Dan tidak mungkin kan mengikuti jamaah laki-laki karena mereka juga berjauhan. Mereka jamaah masbuk. Lalu kita buat juga di belakang imam jamaah perempuan masbuka juga. Maka ini tidak mengapa karena berbeda. Tapi kalau berada pada posisi jamaah utama, yaitu jamaah imam masjid, yang pertama kali dilaksanakan salatnya, maka tidak boleh membuat jamaah di luar selain daripada jamaah utama yang dilaksanakan di masjid. Baik, kira itu. Ya, terima kasih Ustaz penjelasannya. Bagaimana Yunda? Apakah masih ada yang ingin bertanya atau memperjelas? Ini ada tapi Nirwana, tapi hanya bersalam gini. Assalamualaikum. Ya, salam iya. Assalamualaikum. Ini motong-motong salam nih. Ya, kalau sudah tidak ada teman-teman sekalian, ada Ustaz, ini baru ada. Assalamualaikum, bagaimana jika kita sholat di jamaah yang menjamak sholatnya, Ustaz? Jadi bagaimana kita ikut di orang yang sedang menjamak sholatnya? Kira seperti itu, Ustaz. Pertanyaannya dari Nirwana. Ya, baik. Aturan sholat jamaah. Insya Allah nanti ada juga nanti bahasan tentang sholat jamaah, kemudian kaitannya itu dengan masbuk. Nah, banyak sekali. Tapi saya jawab saja ini karena pertanyaan masuk. Bagaimana jika kita sholat di jamaah, menjamak? Ya boleh mengikuti imam. Jadi ikut sholat di jamaah yang menjamak sholatnya. Kami gabung. Nah, ada juga jamak dan qasar. Jadi kalau dia gabung misalnya salat zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur, menjadi asarnya waktu zuhur. Nah, pada rakaat di bagian pertama salat zuhur kita ikut, nah, kan tidak menjadi masalah karena mereka juga zuhur, kita juga zuhur. Tapi kalau mereka menjamak salat asar, lalu kita ikut di belakang yang belum salat asar, salat zuhur juga hukumnya boleh. Jadi salat di belakang orang yang menjamak boleh mengikut di belakangnya. Tapi kalau misalnya mereka mengkasar, nah, misalnya 2 rakaat, maka kita harus menambahkan itu. Yang zuhur, yang asar, yang zuhur menjadi 4. Jadi kalau mereka salat jamaah itu menggabung dan dia salat asar 2 rakaat, maka tambahkan lagi. Jadi ditambahkan 2 rakaatnya. Nah, jangan ikut salam juga karena kita bukan dalam keadaan safar. Maka dilengkapi itu. Jadi tapi kalau formatnya sama 4 rakaat, kita juga 4 rakaat, ya boleh walaupun niat mereka sudah salat asar, sedangkan kita masih salat zuhur. Ataukah kita yang salat asar
mereka salat duhur. Yang penting formatnya bisa disesuaikan, yaitu 2 rakaat kah atau 4 rakaat. Ya, bahkan orang yang salat sunnah saja boleh kita salat di belakangnya. Ya. Jadi boleh salat di belakang orang yang salat sunnah supaya dapat salat jamaah. Ya, baik, demikian. Allah a'lam bishawab. Ya, karena kasih karena sudah masih ada nih ya. Ini dari bagaimana Ustaz ketika tiba-tiba ada ganggu misalnya boleh silakan Ustaz memberikan. Ya, jadi ini hukum menggaruk dalam salat. Jadi menggaruk itu bukan bagian dari gerakan salat. Tapi kalau gatal, ya maka boleh dilakukan itu, tapi seadanya. Ya, kalau dilakukan sekali, tapi jangan digaruk sampai keenakan, sampai 1 menit. Nah, itu sudah batal. Jadi digaruk seberapa saja, lalu hentikan. Tapi memang biasanya tidak gatal, tapi gatal. Ketika salat, gatal. Di luar salat tidak ada yang gatal-gatal. Ini berarti gatal salat. Ya. Jadi memang ada biasanya sesuatu yang tidak gatal tapi terasa. Maka ditahan saja. Tapi kalau memang ya tidak bisa ditahan, bahkan itu mengganggu, maka hukumnya boleh menggaruk untuk menghilangkan itu supaya bisa kembali normal salatnya. Nah, bisa lagi khusyuk. Kalau mungkin itu tidak digaruk, bisa nggak mengganggu terus. Nah, kalau dapat mengganggu terus, maka dibolehkan garuk sebutuhnya, sekedarnya. Sekedarnya saja tanpa terlalu berlebihan. Ya. Demikian. Saya kembalikan. Ya. Demikian kita cukup kajian hari ini. Untuk karena pukul 7 kita cukupkan kita apa yang dipegang oleh Ustaz terkait dengan hal-hal makruh dalam akan sholat sangat terkadang terkadang lalai telah disampaikan memang di dalam kesan. Jadi kepada untuk sampaikan untuk kajian kan Ustaz. Ya, baik. Kira untuk terakhir ini, ya, jadi salat itu adalah tawajuh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hindari hal-hal yang dapat merusak ataukah mengganggu kekhusyuan ibadah salat kita. Karena itu menunjukkan akan keseriusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang serius kepada Allah, maka Allah pun akan serius dengannya. Artinya Allah tidak akan melepaskannya dan selalu berada pada sisinya. Maka fokuskan diri, Allah pun akan fokus dengan pertolongan dan bantuannya kepadanya. Demikian, semoga bermanfaat. Nasrullah wa fathan qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.